Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Ibu Armelin Tifa, SE MSI AK, sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Kami berasal dari kelompok 8 yang beranggotakan Saskia Dwi Wahyuni, Thorik Ramadan, Yolantria Permata Indah. Materi yang akan kami bahas pada akuntansi sektor publik ini yaitu 1. Definisi akuntansi sektor publik. 2. Perbedaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi swasta. 3. Ruang lingkup akuntansi sektor publik. 4. Profesi akuntan sektor publik. 5. Perkembangan akuntansi sektor publik. Definisi akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklarifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan pada pihak yang memerlukan. Perbedaan akuntansi sektor publik dengan swasta dapat kita lihat dari hal-hal berikut. 1. Tujuan organisasi. Pada sektor publik, tidak mementingkan laba, asalkan pelayanan publik dapat diberikan secara maksimal. Sedangkan pada sektor swasta, mereka memaksimumkan laba atau profit motive. Yang kedua, sumber pendanaan. Pada sektor publik, memiliki sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan retribusi, laba badan usaha milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang ditetapkan. Sedangkan sektor swasta memiliki dua sumber pembiayaan, yaitu internal dan eksternal. Sumber pembiayaan internal meliputi bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan dan modal pemilik perusahaan. Sumber pembiayaan eksternal antara lain utang bank, penerbitan obligasi, dan saham untuk mendapatkan dana dari publik. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Pada sektor swasta, pihak manajemen memiliki tanggung jawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham sesuai dengan dana atau modal yang diberikan. Sedangkan pada sektor publik, pihak manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang dipakai oleh organisasi sektor publik berasal dari masyarakat. Keempat, struktur organisasi. Pada sektor publik, struktur organisasinya bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Pada sektor swasta, struktur organisasinya lebih fleksibel karena bisa mengalami perubahan sesuai kondisi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Thorik Ramadan. Kepada Thorik, dipersilahkan. Karakteristik anggaran dan sistem akuntansi. Yang pertama, pada sektor swasta. Pada sektor swasta, anggaran bersifat tertutup dan merupakan rahasia perusahaan. Sistem akuntansi yang biasa digunakan pada sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual atau accrual accounting. Yang kedua, pada sektor publik. Sektor publik harus melakukan publikasi tentang rencana anggaran kepada masyarakat, sehingga bisa dikritisi dan didiskusikan karena bersifat terbuka atau transparan. Anggaran bukan rahasia negara, tapi harus diketahui oleh masyarakat publik. Terdapat pula ruang lingkup akuntansi sektor publik. Akuntansi untuk sektor publik merupakan salah satu bidang akuntansi yang ruang lingkup penggunaannya untuk lembaga sektor publik. Lembaga publik yang dimaksud adalah lembaga tinggi pemerintahan negara beserta departemen di bawah naungannya. Bukan hanya itu, pemerintah daerah, berbagai yayasan, partai politik, dan organisasi non-profit juga menjadi ruang lingkup akuntansi sektor publik.
Terdapat pula profesi sebagai akuntan publik. Yang dimaksud dengan akuntan publik adalah suatu profesi yang memberikan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin negara untuk melakukan praktik sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen. Tugas akuntansi publik meliputi analisis laporan keuangan, audit laporan keuangan, audit pajak, dan sebagainya. Di Indonesia, akuntansi untuk sektor publik umumnya mencakup beberapa bidang. Ada akuntansi untuk pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, dan berbagai yayasan lainnya. Terdapat dua bidang jasa akuntansi publik. Yang pertama, jasa atestasi. Yang dimaksud dengan jasa atestasi adalah jasa yang mencakup audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan informasi keuangan pro forma, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, review atas laporan keuangan, dan jasa audit atestasi lainnya. Dan yang kedua, jasa non-atestasi. Yang dimaksud dengan jasa non-atestasi ialah mencakup seluruh jasa yang berhubungan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi. Selanjutnya, jasa akuntan publik. Jasa akuntan publik terdiri dari dua macam, yaitu jasa asuransi dan jasa non-asuransi. Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa asuransi dapat disediakan oleh profesi akuntan publik ataupun berbagai profesi lainnya. Sedangkan jasa non-asuransi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, ataupun bentuk lainnya dari keyakinan. Jenis jasa non-asuransi yang dihasilkan oleh akuntan publik diantaranya yaitu jasa kompilasi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi. Selanjutnya, jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Yang pertama yaitu jasa audit laporan keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai auditor independen, kantor akuntan publik melakukan audit umum atas laporan keuangan untuk memberikan pernyataan pendapatan mengenai kewajaran laporan keuangan suatu entitas ekonomi yang dihubungkan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum meliputi standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dan standar atau praktek akuntansi lain yang berlaku umum. Yang kedua, jasa audit khusus. Di samping audit umum atas laporan keuangan, kantor akuntan publik juga memberikan jasa audit khusus sesuai dengan kebutuhan. Audit khusus dapat memberikan audit atas akun ataupun pos laporan keuangan tertentu yang dilakukan dengan menggunakan prosedur yang disepakati bersama. Audit laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis akuntansi komprehensif. Yang ketiga, jasa review laporan keuangan. Review laporan keuangan merupakan salah satu jasa yang didirikan oleh kantor akuntan publik untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilaksanakan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Review dilakukan melalui prosedur pengajuan pertanyaan dan analisis dengan berpedoman pada standar jasa akuntansi dan review yang terdapat dalam SPAP. Yang keempat yaitu jasa kompilasi laporan keuangan. Kantor akuntan publik dapat melakukan kompilasi laporan keuangan berdasarkan catatan data keuangan serta informasi lainnya yang diberikan manajemen suatu entitas ekonomi. Dengan kompilasi ini, kantor akuntan publik tidak memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan atas suatu keyakinan apapun terhadap laporan tersebut. Tanggung jawab atas laporan keuangan sepenuhnya tetap berada pada manajemen entitas ekonomi yang bersangkutan. Yang kelima yaitu jasa konsultasi. Jasa konsultasi yang diberikan meliputi berbagai bentuk dan bidang sesuai dengan kompetensi akuntan publik. Jasa yang diberikan bervariasi, mulai dari jasa konsultasi umum pada manajemen, perancangan sistem dan implementasi sistem akuntansi, penyusunan proposal keuangan dan studi kelayakan proyek, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan seleksi pegawai, sampai pemberian berbagai jasa konsultasi lainnya, termasuk konsultasi dalam pelaksanaan merger dan juga akuisisi. Yang keenam, jasa perpajakan.
Kantor akuntan publik juga memberikan jasa profesional dalam bidang perpajakan. Jasa yang diberikan meliputi konsultasi umum perpajakan, perencanaan pajak, review kewajiban pajak, pengisian SPT, dan penyelesaian masalah perpajakan. Materi selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi sektor publik. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, sektor publik memainkan peranan penting sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Pada tahun 1952, istilah sektor publik pertama kali digunakan secara resmi, di mana sektor publik dikaitkan dengan bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelaksanaan pembangunan. Setelah datang banyak kritikan dan serangan dari teori perkembangan radikal di negara-negara industri, sektor publik mengalami reformasi. Dengan adanya perubahan pada sektor tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik. Contohnya yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis aktual. Pemerintah New Zealand yang dianggap berhasil dalam menerapkan akuntansi berbasis aktual telah mengadopsi sistem akuntansi tersebut sejak tahun 1991. Kini muncul isu bahwa akuntansi sektor publik di negara berkembang mengalami kebangkrutan. Namun, hal tersebut dapat disangkal dengan negara-negara yang memiliki kepercayaan publik tinggi seperti Malaysia, Taiwan, Thailand, dan Korea Selatan. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga video yang ditampilkan bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada teman-teman yang kurang paham bisa mengajukan pertanyaan, dan jika ada